Assalamualaikum, bonjour, selamat datang kembali di channel Ayu Kadrianti, channel informatif berisi fakta-fakta menarik yang sayang jika kalian lewatkan. Sebelum memulai videonya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di HP kalian. Oke, without any further ado, let's move to the topic. Tumanurung Bainea, asal mula kerajaan Goa. Kalau kita melihat dengan seksama dan memperhatikan sungguh-sungguh keadaan geografi, terutama bagian selatan jazirah barat daya Pulau Sulawesi, maka kita akan melihat banyak sekali gua-gua. Gua-gua purbakala yang terkenal memang banyak ditemukan di daerah Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, sampai ke Kabupaten Baru. Pun di daerah-daerah di sekitar Jeneponto dan Takalar sampai ke Kabupaten Goa, sekarang banyak sekali terdapat bukit-bukit yang bertebaran. Maka, kata Goa berasal dari kata gua, goari, atau goarang memang ada dan cukup kuat dasar kebenarannya. Namun, apa sebab kerajaan Goa disebut demikian sampai sekarang pun belum diketahui dengan pasti. Kapan dan bagaimana kerajaan Goa itu berdiri, belum ada orang yang dapat menentukannya dengan pasti. Di dalam sejarah atau buku-buku lontara yang ada, hanya sangat singkat diuraikan mula berdirinya kerajaan Goa. Hanya dikatakan bahwa jauh sebelum Tumanurunga Ritamalate atau Raja Goa yang pertama turun dari Kayangan dan memerintah kerajaan Goa, Goa diperintah oleh Batara Guru. Siapa Batara Guru ini tidak dapat dinyatakan dengan pasti. Di dalam buku Lagaligo yang ditulis kembali oleh Dr. Mates, di dalam buku bunga rampainya yang berjudul The Buginese Chrestomathi, disebutkan bahwa Batara Guru adalah putra sulung Patotoe, yakni kepala atau pemimpin para dewa di langit. Mula-mula, Batara Guru dikirim oleh ayahnya ke bumi untuk mengisi dan melengkapi bumi yang pada waktu itu masih kosong. Apakah Batara Guru yang disebut di dalam buku Lagaligo itu sama dan itu juga orangnya dengan Batara Guru yang memerintah di Goa sebelum Tumanurunga Ritamalate atau Raja Goa yang pertama datang? Belum ada yang dapat mengatakannya dengan pasti. Hampir semua kerajaan di Sulawesi Selatan mempunyai dongeng, cerita, sejarah, atau paturioloang, yakni tentang orang-orang dahulu kala, yang menyatakan bahwa raja pertama di kerajaan-kerajaan itu adalah Tumanurung. Dalam legenda orang Goa, diceritakan bahwa raja yang pertama memerintah di kerajaan Goa adalah Tumanurung Bainea. Ia adalah seorang putri yang turun dari Kayangan. Ia sengaja diutus ke Goa untuk menjadi pemimpin, di mana pada masa itu Goa dilanda perang saudara. Tumanurung pertama kali memerintah di Goa pada tahun 1320 hingga 1345. Tumanurung Bainea bukanlah nama asli. Nama sebenarnya memang tidak diketahui, sehingga masyarakat saat itu memberinya nama Tumanurung, artinya orang yang turun dari Kayangan. Tidak ada satu catatan sejarah pun pada masa itu yang bisa mengungkapkan kedatangan Tumanurunga Goa. Hanya saja pemikiran masyarakat Goa saat itu yang masih menganut animisme ditambah dengan pengaruh Hindu sebagai akibat dari pengaruh kerajaan Majapahit, di mana agama Hindu juga ada pengaruhnya di wilayah timur Nusantara. Dalam konsep animisme ataupun Hindu, mempercayai adanya dewa yang turun dari Kayangan, juga ada dewa yang muncul dari dalam air. Berdasarkan konsep pemikiran itulah muncul nama Tumanurung Bainea yang berarti ratu yang turun dari Kayangan. Sedangkan raja yang datang dari dalam air disebut Karaengbayo, yang kelak menjadi suami Ratu Tumanurung Bainea. Konsep Tumanurung sebagai Raja Goa ini juga dianut oleh beberapa daerah bekas kerajaan di Sulawesi Selatan seperti di Luwu, Bone, Toraja,
Enrekang, Mandar, dan beberapa daerah lainnya. Sebelum datangnya Tumanurung di Goa, yakni pada masa Goa Purba, dapat diketahui bahwa ada 4 raja yang pernah mengendalikan Goa, yakni Batara Guru, Saudara Batara Guru, Ratu Supu, dan Karaeng Katangka. Saat itu, Goa masih terdiri dari 9 perkampungan kecil yang disebut Kasuyang. Kasuyang yang dimaksud diantaranya Tombolo, Lakiung, Samata, Parang-Parang, Data, Agang Jekne, Bisei, Kaling, dan Sero. Pada masa itu, rakyat di ke-9 Kasuyang dilanda perang saudara antara Goa di bagian utara dan Goa di bagian selatan Sungai Jekne Berang. Pacalaya sebagai kedua federasi 9 Kasuyang tidak mampu mengatasi perang saudara, karena fungsi Pacalaya hanya sebagai lambang dan tidak punya pengaruh kuat pada anggota persekutuan yang masing-masing punya hak otonom. Untuk meredakan peperangan, diperlukan seorang figur yang bisa diterima oleh semua pemimpin kaum dan rakyatnya. Hingga pada suatu ketika terdengar berita oleh Pacalaya bahwa ada seorang putri yang turun di atas bukit Tamalate, tepatnya di Takak Bassia. Pacalaya dan 9 Kasuyang bergegas menuju bukit itu. Saat penantian, orang-orang yang berdiam di kampung Bontobiraeng melihat kilatan cahaya dari langit. Cahaya itu kemudian perlahan-lahan turun ke bawah hingga sampai di Takak Bassia. Pacalaya dan ke-9 Kasuyang itu duduk mengelilingi Takak Bassia sambil bertafakur. Ketika cahaya itu turun di Takak Bassia, kemudian menjelma menjadi seorang putri. Putri itu kemudian diberi nama Tumanurung Bainea, artinya putri yang turun dari kayangan. Pacalaya dan 9 Kasuyang sepakat untuk mengangkat putri sebagai raja. 9 Kasuyang dan Pacalaya kemudian mendekati putri seraya berkata, "Sombangku, kami datang menghadap Sombangku. Kiranya Sombangku sudi menetap di negeri kami dan menjadi raja kami." Ketika Tumanurung Bainea menjadi raja di Goa yang tadinya dilanda peperangan, tiba-tiba berubah menjadi negeri yang damai. Rakyat Goa kala itu bersatu membangun sebuah istana di atas bukit Tamalate. Istana itu kemudian diberi nama Istana Tamalate. Sebelum menjalankan roda pemerintahan, Tumanurung Bainea dan rakyat Goa yang diwakili Kasuyang 9 saling melakukan dialog yang kemudian dijadikan sebagai kontrak sosial dengan isi sebagai berikut. Anne nyelenu karaeng, karaeng makokau atamakan ikambe. Kemudian Tumanurung pun berkata, "Maka namako kumamio, naiya pun nama songongkang tama lembarakang, pun nama lembarakang tama songongkang." Maksudnya, selagi titah raja, kami junjung tinggi. Akan tetapi jika perintah tuanku tidak adil, maka perintah itu tidak akan dilaksanakan oleh Kasuyang 9. Sistem pemerintahan di kerajaan Goa yang dianut oleh Tumanurung, di mana 9 Kasuyang sebagai wakil rakyat merupakan pemilik kekuasaan, dan raja hanya sebagai pelaksana kekuasaan tersebut. Raja harus tunduk dan taat pada 9 Kasuyang. Ratu Tumanurung kemudian menikah dengan Karaeng Bayo. Dari pernikahannya ini kemudian melahirkan seorang anak bernama Tumas Salangga Baraya yang kelak menggantikan ibunya sebagai raja di Goa. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kalian. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita sama-sama tahu. Nantikan video selanjutnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum.